Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya, walau baru 12 orang karena sudah lebih dari 10 menit. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat diperlukan ke Ramadan tahun berikutnya. Saya harap semua kabarnya baik-baik saja, tidak ada yang sakit dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas mengenai aljabar boolean. Jadi sebelum Idul Fitri sudah saya sampaikan mengenai aljabar boolean itu apa. Kemudian ada fungsi dari aljabar boolean seperti apa, ada ekspresi booleannya seperti apa, kemudian ada fungsi boolean yang dikatakan ekivalen itu seperti apa, dan ada cara membentuk tabel kebenaran dari sebuah fungsi boolean seperti apa. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah bentuk kanonik, kemudian nanti ada juga contoh mengenai aplikasi dari aljabar booleannya. Nah, tadi saya putarkan video mengenai contoh penerapan dari aljabar boolean itu seperti apa yang banyak digunakan di sistem digital. Nah, tadi ada rangkaian logika, kemudian ada gerbang AND, ada gerbang NOT, ada gerbang OR, dan lain sebagainya. Itu juga akan kita bahas pada hari ini. Nah, bentuk kanonik ini nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana menyajikan ekspresi boolean. Ekspresi booleannya sudah saya sampaikan di minggu sebelum kita Idul Fitri. Semoga tidak lupa. Jadi dalam penyajian ekspresi boolean melalui bentuk kanonik itu ada dua. Yang pertama disajikan dalam bentuk penjumlahan dari hasil kali. Penjumlahan dari hasil kali dapat dilihat di sini ya. Ini adalah hasil kalinya, kemudian dia dijumlahkan. Jadi masing-masing di sini dia adalah hasil kali dari literalnya. Literal sudah saya sampaikan juga di minggu sebelum Idul Fitri di e-learningnya. Ini ada literal-literalnya dikalikan, kemudian hasil perkaliannya ditambahkan. Jadi nanti ekspresi boolean ini bisa kita bentuk dalam bentuk kanoniknya berupa penjumlahan dari hasil kali. Kemudian ada juga bentuk kanonik penyajian ekspresi booleannya dalam bentuk perkalian dari hasil jumlah. Jadi kalau yang pertama dikalikan dulu baru dijumlahkan, tetapi kalau bentuk kanonik yang kedua adalah dijumlahkan dulu baru masing-masing hasil jumlahnya dikalikan. Ini adalah literal, kemudian literalnya ditambahkan terlebih dahulu dikalikan dengan ekspresi boolean yang lainnya. Nah, di dalam bentuk kanonik, ini setiap suku atau term di dalam ekspresi itu mengandung literal yang lengkap dalam peubah XYZ, baik peubah tanpa komplement maupun dengan komplement. Jadi, sukunya itu di dalam ekspresi mengandung literal yang lengkap. Jadi, termnya itu ada XYZ, baik peubahnya itu tanpa komplement maupun komplement. Ini nanti ditulisnya simbolnya adalah ini, literal ini. Untuk bentuk kanonik. Kemudian tadi kan ada komplement dan ada tanpa komplement, sehingga ada dua ekspresinya, X saja dan komplementnya. Nah, term ini nanti bisa kita sebut sebagai min term. Tadi saya sebutkan ada bentuk kanonik dari penjumlahan hasil kali dan ada penjumlahan perkalian dari hasil jumlah. Nah, min term ini adalah hasil kali, kemudian kalau max term ini adalah hasil jumlah, seperti yang tadi saya tunjukkan. Jadi ada literal yang lengkap, tanpa komplement dengan komplement, ini nanti dikalikan setiap sukunya. Kemudian disebut sebagai min term, kemudian kalau max term itu adalah hasil jumlah, setiap literalnya itu dijumlahkan, ekspresi booleannya. Paham ya, untuk min term itu adalah hasil kali, sedangkan untuk max term itu adalah hasil jumlah, kemudian setiap termnya itu mengandung literal yang lengkap, peubahnya XYZ,
setiap X, Y, Z-nya itu memiliki komplement maupun tidak dengan komplementnya. Sehingga tanda gelombang di atas ini menunjukkan bahwa dia ada yang mengandung komplement dan ada yang tidak mengandung komplement. Jadi ada dua bentuk peubah. Nah, ini adalah contohnya, minterm dan maksimum itu harus mengandung literal yang lengkap, tadi disebutkan X, Y, Z. Di sini ada fungsi Boolean f, X, Y, Z, yaitu X komplement, kemudian Y komplement Z, ditambah dengan X, Y komplement Z komplement, ditambah dengan X, Y, Z. Nah, di sini si mintermnya ini, tadi jelas ya, hasil kali untuk minterm, dia memiliki 3 buah minterm. Ini minterm 1, minterm 2, dan ini minterm ketiga. Kemudian untuk contoh fungsi Boolean selanjutnya disebut sebagai G, X, Y, Z. Ini adalah hasil jumlah, perkalian hasil jumlah, maka disebut sebagai maxterm. Ini maxterm pertama, maxterm kedua, maxterm ketiga, maxterm keempat, maxterm kelima. Jadi dia memiliki 5 buah maxterm, yaitu hasil jumlah, kemudian hasil jumlahnya dikalikan di dalam fungsi Boolean-nya, dia mengandung 5 buah maxterm. Jadi ingat ya, untuk minterm itu adalah perkalian, yang ini produk, moment, kemudian untuk maxterm itu adalah sum, penjumlahan. Tetapi nanti setiap maxterm ini dikalikan. Perbedaannya ada di sana. Jadi dia harus mengandung literal yang lengkap X, Y, Z. Nah, kita masuk ke dalam bentuk kanoniknya. Jadi ekspresi Boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm itu disebut sebagai bentuk kanonik. Jadi tadi ada minterm, ada maxterm, sehingga nanti bentuk kanoniknya ada 2 juga. Sum of product, yaitu penjumlahan dari hasil kali, dan product of sum, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Jadi lebih tepatnya mungkin bisa kita spesifikasikan bahwa untuk SOP itu lebih ke dalam penjumlahan dari hasil kali, artinya menggunakan minterm. Kemudian untuk perkalian dari hasil jumlah, itu product of sum, itu lebih kepada maxterm-nya. Tadi maxterm kan penjumlahan, kemudian dikalikan. Jadi ada 2 bentuk kanonik, penjumlahan dari hasil kali, dan ada perkalian dari hasil jumlah. Sum of product untuk minterm biasanya, kemudian untuk product of sum atau POS itu untuk maxterm-nya. Bentar. Nah, ini contohnya yang tadi saya tunjukkan untuk bentuk kanonik sum of product atau penjumlahan dari hasil kali, atau bisa disebut juga dengan bentuk normal disjunktif atau disjunktif normal form. Nah, di sini contohnya yang tadi sudah saya tunjukkan fungsi F, yaitu perkalian, kemudian dijumlahkan. Jadi ada 3 minterm di sini, minterm 1, minterm 2, minterm 3, kemudian dia jumlahkan, sehingga disebut sebagai sum of product. Ini adalah produknya, perkaliannya, kemudian yang ini juga produknya, yang ini juga produk, perkalian, produk dotnya, produk cross atau perkalian. Kemudian disamkan, ini adalah sumnya. Jadi sum of product, jumlah dari hasil perkalian, atau ini adalah minterm 1, kemudian yang ini minterm 2, yang ini adalah minterm ketiga. Nah, kemudian bentuk kanonik yang kedua tadi disebutkan adalah product of sum atau perkalian dari hasil penjumlahan, atau disebut sebagai juga bentuk normal konjunktif atau konjunktif normal form. Jadi kalau SOP itu disjunktif, kalau POS itu adalah konjunktifnya. Jadi kita memiliki maxterm 1, yang ini maxterm, ada sum dulu, dijumlahkan dulu untuk setiap termnya. Kemudian yang ini juga sama, ini sum, maxterm 1, maxterm 2, kemudian ini juga sum, maxterm yang ketiga, maxterm yang keempat juga dijumlahkan dulu. Kemudian maxterm yang ke-5, ini juga dijumlahkan dulu, nanti baru ada produknya. Product of sum, jadi perkalian dari hasil jumlahnya, ini adalah perkaliannya. Paham ya? Jadi perbedaan antara SOP dan POS,
untuk lebih mudahnya, Anda ingatnya SOP itu banyak melibatkannya adalah midterm, yaitu perkalian, kemudian kalau POS itu adalah product of sum, sehingga yang lebih dilibatkannya adalah maxterm-nya, atau penjumlahan dari termnya. Nah, kemudian di pertemuan 2 minggu lalu ya, kalau sebelum libur Idul Fitri itu sudah saya sampaikan bagaimana membentuk tabel kebenaran dari fungsi boolean. Berapa banyak baris yang dibutuhkan itu bergantung pada peubah yang dimilikinya. Nah, di sini misalnya kita memiliki dua peubahnya itu adalah X dan Y, sehingga tabelnya itu nanti 2 pangkat 2 atau ada 4 baris, atau ada 4 kombinasi, atau ada 4 tabel kebenarannya. Nanti bukan 4 tabel ya, maksudnya 4 baris di dalam tabel kebenarannya. Nah, cara menyusunnya juga sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama untuk dua peubah karena ada 4 baris, artinya di kolom pertama ini adalah X, kolom keduanya adalah Y, kemudian baris yang kedua, baris pertamanya itu nilai 0-nya, kemudian 2 baris selanjutnya adalah 1-1, kemudian untuk kolom keduanya untuk term Y-nya atau peubah Y-nya itu adalah selingnya 0-1-0-1. Nah, untuk midterm, nanti termnya atau sukunya itu kita tulis sebagai X komplement dan Y komplement. Jadi untuk midterm, 0 ini adalah artinya untuk komplement, kemudian 1 ini tanpa komplement. Paham ya? Jadi untuk midterm 0 ini artinya adalah komplement, X komplement, kemudian Y komplement. Yang ini X komplement, yang ini adalah Y, kemudian ini adalah X, ini Y komplement, kemudian yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Sehingga untuk midterm kita akan memperoleh sukunya, tinggal dikalikan. Ingat untuk midterm itu adalah perkalian X komplement dikalikan Y komplement, nanti lambangnya atau notasinya ditulis M kecil 0, midterm 0. Kemudian baris keduanya, X komplement dengan Y, 0, 1. Sehingga notasinya M kecil 1 dan seterusnya ini tinggal dikalikan 1, 0 atau XY komplement, M kecil 2, kemudian yang terakhir adalah XY atau 1-1. Nanti notasinya adalah M3. Sehingga kita memiliki M0, M1, M2, M3. Midterm 0, midterm 1, midterm 2, midterm 3. Jadi tidak dimulai dengan midterm 1, midterm 2, midterm 3, tapi dimulai dengan indeksnya dimulai dengan 0. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oh, tidak ada, kita lanjutkan. Untuk maxterm-nya, ingat untuk maxterm itu adalah penjumlahan, tetapi kebalikannya. Jadi kalau untuk midterm ini 0 adalah komplement, untuk maxterm dia bukan komplementnya, X. Yang ini Y, kemudian ini X, ini Y komplement. Jadi terbalik, untuk midterm, 0 itu komplement, sedangkan maxterm 1 yang komplement. Jadi 1 itu adalah komplement. Kebalikannya. Jadi yang ini X, yang ini Y, ini X, ini Y komplement, kemudian yang ini X komplement, yang ini Y, kemudian yang ini X komplement, yang ini Y komplement. Jadi kebalikannya. Sehingga untuk maxterm tadi penjumlahan tinggal X ditambah dengan Y, notasinya menggunakan M besar 0. Kemudian X ditambah dengan Y komplement, M besar 1, kemudian X komplement ditambah dengan Y, M besar 2, X komplement ditambah dengan Y komplement adalah M besar 3. Jadi saya ingatkan kembali, untuk midterm, 0 itu adalah komplement, sedangkan untuk maxterm, 0 itu tanpa komplement. Yang menjadi komplementnya adalah 1. Notasinya untuk midterm itu menggunakan M kecil, sedangkan untuk maxterm dia menggunakan M besar. Untuk midterm adalah perkalian, kemudian untuk maxterm adalah penjumlahan. Nah, kemudian ketika kita memiliki 3 peubah, nanti tabel kebenarannya akan terbentuk sebanyak 8 baris atau 8 kombinasi. 3 peubah di sini adalah X,
Y, Z. Kemudian nanti kita memiliki 2 pangkat 3 atau 8 kombinasi, atau di sini adalah 8 baris. Kemudian cara menyusunnya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah term X, kolom pertama, kolom kedua adalah term Y, kemudian kolom ketiganya adalah term Z-nya, atau peubah atau sukunya. Kemudian karena ada 8, berarti di baris pada kolom pertama itu dibagi 2, 4 baris pertama 0, kemudian 4 baris kemudiannya adalah 1. Kemudian untuk kolom kedua, kalau tadi kan hanya ada 2 peubah, di sini langsung seling 0101. Tetapi kalau ada 3 peubah, dari 4 ini kita bagi 2, jadi 00 dan 11. Seterusnya 00 dan 11. Baru untuk term yang terakhirnya atau di kolom Z-nya, kita langsung seling-seling. Yang ini dibagi 2, 01, 01, 01, 01. Jadi untuk lebih mudah bagaimana kita menyusun tabel kebenarannya, baris pertama bagi 2 dulu, kemudian setengah dari baris sebelumnya, setengah awalnya itu adalah nilai 0, kemudian setengah selanjutnya adalah nilai 1. Kemudian setengah ini Anda bagi lagi 2 untuk kolom kedua, setengah awalnya adalah 0, setengah selanjutnya adalah 1. Masing-masing dibagi lagi 2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalnya Anda bertemu dengan persoalan yang melibatkan 4 peubah, ya nanti kan ada X, Y, Z, dan seterusnya. Misalnya Q ini 2 pangkat 4 ada 16 baris. Jadi 16 baris nanti 16 baris dibagi 2, 8 baris pertamanya adalah 0, kemudian 8 baris kemudiannya adalah 1 dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi adalah cara menentukan ada berapa baris yang harus kita susun. Selanjutnya kita membentuk mintermnya. Tadi minterm, untuk minterm 0 itu adalah komplement, kemudian 1 itu adalah non komplement, sehingga 0, 0, 0 itu adalah X komplement, Y komplement, Z komplement. Lambangnya sama seperti tadi diawali dengan indeks 0. Kemudian 0, 0, 1 yang ini tanpa komplement, sehingga X komplement, Y komplement, dan Z. Kemudian M1. Kemudian untuk maxtermnya, tadi kebalikannya, 0 itu tanpa komplement, sehingga 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah X tambah Y tambah Z. Tanpa komplement, notasinya adalah M besar 0. Kemudian 0, 0, 1. 1 ini adalah komplement untuk maxterm, sehingga X tambah Y tambah Z komplement. Ini dilakukan proses yang sama, lihat untuk minterm mana yang 0 berarti dia komplement, untuk maxterm mana yang 1 berarti dia yang komplementnya. Ini komplementnya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai dengan baris terakhirnya. Selanjutnya, bentuk SOP, tadi sum of product moment. Sum of product diperoleh dengan cara mengambil minterm dan maxterm dari setiap fungsi yang bernilai 1. Jadi untuk bentuk kanonik SOP, itu dilihat hasil dari tabel kebenarannya itu menghasilkan nilai 1. Hasil perkaliannya untuk minterm dia harus bernilai 1, kemudian hasil perkalian untuk maxterm nanti berbeda lagi yang ada di dalam product of sum-nya. Nah, contohnya di sini kombinasi nilai-nilai peubah yang memberikan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, kemudian 100 dan 111, maka bentuk SOP fungsi tersebut adalah, tadi ingat ya, 0 itu ada komplement, untuk minterm, ini ada komplement berarti X komplement, yang ini Y komplement, yang ini adalah Z. Yang ini adalah X, ini komplement semua, Y komplement, Z komplement. Yang ini tanpa komplement semua. Kemudian tadi sum of product, berarti jumlah dari perkalian. Artinya ini 001, minterm pertama, minterm keduanya 100, kemudian minterm ketiganya adalah 111. Nah, hasil dari ini menghasilkan nilai sama dengan 1.
0 dikali 0 dikali dengan 1, masih ingat ya di pertemuan minggu lalu untuk perkalian, false dikalikan dengan false dikalikan dengan true itu adalah false. Pakai N di dalam logikanya. Kemudian ini adalah false, yang ini adalah 1. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 1 adalah 1. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk SOP ini diperoleh dengan cara mengambil min term dan max term dari setiap fungsi yang bernilai 1. Kemudian bentuk kanonik dari POS atau product of sum-nya. Diperoleh dengan cara mengambil min term dan max term dari setiap fungsi yang bernilai 0. Jadi ingat kalau SOP itu bernilai 1, untuk POS itu bernilai 0. Sama seperti tadi, untuk max term pertama nilainya 0, 0, 0, artinya tanpa komplement. Ingat, max term itu tanpa komplement, all 0-nya. Sehingga max term pertama adalah ini. 0, 0, dan 0. X ditambah Y ditambah dengan Z. Ingat, ini adalah max term. Sehingga bukan perkalian, tetapi penjumlahan. Kemudian 0, 1, 0. 0, 1, 0. Untuk max term yang satu itu yang memiliki komplement. Max term kedua. Kemudian max term ketiganya 101, 101. Kemudian max term yang keempatnya adalah 110110. Tadi katanya harus bernilai 0 setiap fungsinya. 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 1 ditambah 0 adalah 1, kemudian 1 ditambah 0 ditambah 1, bukan sama dengan 2 ya, ini adalah logika true or false sehingga 1 atau true. Kemudian yang ini juga 1 dikalikan. 0 dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1, dikalikan dengan 1 adalah 0 atau false. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mudah ya? Memakai rangkaian logika yang sudah dipelajari di aljabar biasanya atau di logika informatikanya. Nah, contohnya, nyatakan fungsi Boolean dalam fungsi f, x, y, z, yaitu x ditambah dengan y komplement z ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Kalau SOP tadi adalah sum of product, sehingga kita bentuknya adalah yang ini harus dilengkapi dengan literalnya. Masing-masing tadi kan literalnya harus lengkap x, y, z. Kemudian untuk POS itu dalam bentuk product of sum, sehingga nanti harus diubah dalam bentuk perkalian max term. Kalau yang ini sudah hampir mirip dengan SOP atau min term, tetapi literalnya belum lengkap. Sehingga untuk membentuk bentuk kanonik dari SOP-nya, lengkapi terlebih dahulu literalnya. Jadi kita memiliki dua min term. Min term pertama adalah X, yang ini dia belum memiliki term Y dan Z. Sehingga yang pertama kita lengkapi dulu X ini dengan term Y. Ingat harus ditambahkan dengan komplementnya supaya nilainya tetap tidak mengubah kebenarannya, ini tetap X. Ini kan hasilnya adalah 1. Nah, X dikalikan dengan Y ditambah dengan Y komplementnya. Ini untuk melengkapi dulu literalnya. Kalikan seperti biasa yang Anda pelajari di kalkulus, XY kemudian ditambah dengan Y komplement, XY ditambah dengan XY komplement. Selanjutnya kita memiliki dua min term 1, min term 2 dari proses pelengkapi literal untuk term X. Min term pertama juga lengkapi dengan term Z-nya, kemudian min term keduanya juga lengkapi dengan term Z-nya juga. Kenapa harus ditambah dengan Z, ditambah dengan Z komplement? Masih ingat di hukum di aljabarnya ini tidak merubah nilai yang sebenarnya, karena nilainya sama dengan 1. Kemudian X, Y, Z, hasil perkalian ini, selanjutnya XY dikalikan dengan XYZ komplement. Kemudian sama seperti biasa, saya kira ini mudah, tinggal dikalikan masing-masing, XY komplement dikalikan dengan Z, ditambah dengan XY komplement dikalikan dengan Z. Nah ini bagi yang sudah lupa silahkan dibuka lagi mengenai hukum
distributif, hukum De Morgan, dan lain sebagainya di dalam fungsi aljabar Boole yang sudah dipelajari di beberapa minggu lalu. Kemudian kita lengkapi juga min-term yang kedua di dalam fungsi Boolean F-nya, yaitu yang ini. Y komplement Z itu belum memiliki term X-nya. Sehingga kita kalikan dengan X ditambah dengan X komplement. Nanti akan diperoleh hasil yang sama. Ini X komplement Z dikalikan dengan X, X Y komplement Z, kemudian dikalikan dengan X komplementnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Sehingga kita akan memperoleh fungsi Boolean F yang sudah dilengkapi literalnya, atau literalnya sudah lengkap, yang memiliki term S, term Y, term Z, baik memiliki komplement maupun tidak memiliki komplementnya. Sehingga hasil perlengkapan tadi kita sudah peroleh yang ini. Kemudian tinggal ditambahkan dengan ini min-term pertama, yang ini min-term kedua. Tinggal Anda lihat saja untuk min-term tanpa komplement itu adalah 1, yang memiliki komplement itu adalah 0. Kemudian tadi kita ambilnya yang menghasilkan nilai sama dengan 1. Tadi SOP itu mengambil min-term atau maksim yang menghasilkan fungsi itu sama dengan 1. Jadi kita ambil yang X komplement Y komplement Z 001, X Y komplement Z 100, kemudian yang ini 101, 110, dan 111. Ini dikalikan hasilnya adalah 0. Yang ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, yang ini hasilnya 0, yang ini 1. Kemudian dijumlahkan 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh min-term 1, min-term ke-4, min-term 5, min-term 6, min-term 7. Ini min-term di sini bukan min-term ke-1, min-term ke-2, min-term ke-3, tetapi polanya ini yang dilihat, kemudian lihat di dalam tabel kebenaran tadi yang 18, yang 8 baris maksud saya, bukan 18. Dari sini. Jadi tadi yang memenuhi notasi 001 itu adalah min-term suku keberapa, dan seterusnya. Jadi tadi min-term 1, min-term 4, min-term 6, min-term 7 dilihat dari kombinasi 00 ininya. 001 tadi ya, kemudian ada 111 dan seterusnya. Jadi dari mana M kecil 1, M kecil 4, M kecil 5, M kecil 6, M kecil 7 itu datang dari tabel yang dibentuk di awal tadi. 001 itu adalah notasi untuk min-term 1, indeks 1, kemudian 100 notasi untuk min-term 4, 101 min-term 5, 110 min-term 6, dan 111 adalah min-term 7. Atau kita tuliskan dalam bentuk notasi sigma dari min-term 1, 4, 5, dan 6. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Kemudian kita lanjutkan untuk pembentukan POS, bentuk kanonik dari POS, sama kita harus melengkapi dulu literalnya dengan term XYZ-nya. Untuk POS, tadi POS itu melibatkan maxterm, sehingga ini harus kita rubah ke dalam beberapa maxterm yang dikalikan. Jadi perkalian dari maxterm atau perkalian dari jumlah. Kemudian yang sudah Anda pelajari di minggu lalu ada yang namanya fungsi Boolean yang ekuivalen. Nah, yang ini, fungsi Boolean ini X ditambah Y komplement Z itu ekuivalen dengan X plus Y komplement dikalikan dengan X ditambah dengan Z. Nanti silakan Anda baca lagi materi yang sudah disampaikan di beberapa minggu lalunya. Sehingga kita memiliki dua maxterm, yaitu maxterm pertama adalah X plus Y komplement, dia belum memiliki term Z, kemudian
Ada max-term yang keduanya yaitu X plus Z, dia belum memiliki term Y. Nah, sehingga X plus Y komplement ini harus ditambahkan dengan Z dikalikan Z komplement. Ingat, kenapa di sini bukan Z ditambah dengan Z komplement? Z ditambah dengan Z komplement itu 1, kalau ditambahkan dengan ini nanti hasilnya tidak ekivalen dengan fungsi Bolen yang sebenarnya. Sehingga perhatikan lagi hukum-hukum aljabar yang Bolen yang dipelajari di beberapa minggu lalu, Z dikalikan Z komplement itu nilainya adalah 0. Nah, ini tidak akan merubah fungsi Bolen yang sebenarnya. Lengkapi, tinggal Anda kalikan seperti biasa, yang ini masukkan ke dalam, kemudian ini juga masukkan ke dalam, sehingga akan diperoleh X ditambah Y komplement ditambah dengan Z, dikalikan dengan X plus Y komplement ditambah dengan Z komplement. Paham ya? Kemudian max term yang kedua, dia belum memiliki term Y, X plus Z ditambah dengan Y komplement. Hasilnya akan diperoleh X plus Y dikalikan dengan X plus Y komplement ditambah dengan Z-nya. Nah, sehingga kita sudah memiliki max term yang lengkap atau literalnya lengkap. Nanti sama seperti SOP, tinggal dicari max term, perkalian max term yang menghasilkan nilai 0. Max term di sini tadi kita memiliki ini ekivalen dengan fungsi ini, kemudian dilengkapi dengan termnya masing-masing, diperoleh X plus Y komplement ditambah Z, kemudian X plus Y komplement ditambah Z komplement, kemudian X plus Y ditambah Z, X plus Y komplement ditambah Z. Nah, perhatikan di sini ada 4 max term. Kenapa semuanya tidak diambil? Karena yang harus kita ambil di dalam bentuk kanonik POS itu yang menghasilkan nilai 0. Sehingga yang menghasilkan nilai 1 itu kita hilangkan atau tidak kita libatkan. Nah, di sini yang menghasilkan perkaliannya 0 itu adalah X plus Y plus Z. Untuk max term ingat ya, 0 itu yang tanpa komplement. Kemudian X, Y komplement Z, 0, 1, 0, dan X plus Y komplement ditambah Z komplement adalah 0, 1, 1. Ingat yang ini 0 hasil pertambahannya, yang ini 1 hasil pertambahannya, ini 1. Kemudian dikalikan 0 kali 1 kali 1 adalah 0 atau false. Sehingga kita peroleh max term 0, max term 2, dan max term 3. Nilai 0, 2, 3-nya sama seperti tadi, lihat di dalam tabel kebenaran yang dibentuk untuk 3 peubah tadi. Atau kita tuliskan, ini lambang untuk perkalian ya, sudah dipelajari di kalkulusnya. Kemudian tuliskan max term 0, max term 2, dan max term 3. Jadi kalau tadi SOP itu adalah sigma karena penjumlahan, kalau POS adalah notasi untuk perkalian. Seperti ini. Baru ini adalah tulis indeks untuk min termnya, yang ini tulis indeks untuk max termnya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Ya. Ini tuh saya agak rada sedikit melek, Bu. Ini perhitungan antara masing-masing termnya itu pakai sifat distributif atau gimana, Bu? Ya, jadi bukan hanya sifat distributif saja. Nanti lihat di hukum-hukum di aljabar Bolen yang disampaikan beberapa minggu lalu, ada hukum untuk komplement, ada hukum untuk distributif, ada hukum untuk asosiatif, dan lain sebagainya. Jadi kenapa tadi misalnya di sini ya, X plus Z ditambah dengan Y komplement, ini kenapa berubah menjadi X plus Y ditambah Z, dikalikan dengan X plus Y komplement ditambah dengan Z, karena ini didasarkan pada hukum-hukum di dalam aljabar Bolennya. Ada hukum distributif, ada hukum asosiatif, kemudian ada De Morgan, ada untuk hukum komplement, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya melibatkan satu hukum yang tadi saya sebutkan, hanya hukum distributifnya saja, hanya hukum asosiatifnya saja, dan lain sebagainya. Paham ya maksudnya ya? Oh iya, Bu. Baik, Bu. Ada lagi? Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selain Hikam, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke konversi antar bentuk kanonik.
Jadi fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP itu dapat ditransformasi ke bentuk POS maupun dari POS ke dalam bentuk kanonik SOP-nya. Misalkan bentuk SOP dengan 3 peubah, tadi saya sebutkan untuk SOP itu kan penjumlahan dari perkalian, sehingga di sini notasinya adalah sigma, berarti ini adalah M1, ini M4, kemudian ini M5, M6, dan M7. Nanti M1 itu adalah 001, M4 adalah notasinya lihat lagi di tabel yang tadi ya, kalau mau kita cek bersama. Yang ini. Tadi yang akan contoh yang akan kita ubah itu 1, M1, 4, 5, 6, 7. Ini adalah kombinasinya yang diambil 001, kemudian 100, 101, 110, 11, dan seterusnya. Jadi kalau diketahui notasinya ini, Anda kembalikan ke dalam literalnya atau ke dalam termnya masing-masing, itu 001 atau lain sebagainya. Kemudian komplemennya adalah yang tidak ada di sini. Fungsi komplemennya. Masih ingat ya yang dimaksud dengan komplemen itu yang tidak ada irisannya atau yang tidak ada di dalam, kalau di dalam himpunan itu yang di luar himpunannya. Berarti 0, minterm 0, minterm 2, dan minterm 3. Yaitu M0, M2, dan M3-nya. Nah, gunakan hukum De Morgan untuk memperoleh bentuk POS-nya. Jadi kalau merubah bentuk SOP ke dalam POS itu ambil dulu komplemennya, baru kita rubah menggunakan hukum De Morgan ke dalam bentuk POS-nya. Ini komplemen tadi kan diperolehnya M0, M2, M3. Ini komplemenkan lagi. Jadi yang sudah dikomplemenkan, kita komplemenkan lagi. Yang sudah disampaikan di beberapa minggu lalu, hukum aljabar boolean ketika dikomplemenkan, itu yang ini komplemen, kemudian tanda plus berubah menjadi tanda perkalian. Tanda plus berubah menjadi tanda perkalian. Jadi saya ingatkan lagi, di dalam aljabar boolean itu hanya ada tambah, dot, dan komplemen. Berbeda dengan aljabar biasa. Aljabar biasa itu kan ada tanda selisih, ada tanda pembagian. Nah, di dalam aljabar boolean itu tidak ada tanda selisih dan tidak ada tanda pembagian. Hanya ada plus, dot, dan komplemen. Jadi ini nanti akan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan di dalam video yang saya putarkan. Plus itu adalah OR, gerbang OR, nanti ada di rangkaian logikanya. Kemudian tanda perkalian ini adalah gerbang N. Kemudian tanda komplemen ini ya komplemennya atau not-nya. Seperti ini. Nah, kembali lagi kita akan membentuk SOP ini menjadi POS. Yang pertama, langkah pertamanya Anda cari dulu komplemennya. Kemudian komplemen dari fungsi SOP-nya itu dikomplemenkan lagi menggunakan hukum De Morgan. Kemudian hukum atau aturan atau ketentuan ya, ketika kita mengkomplemenkan fungsi di dalam aljabar boolean itu, ini akan berubah menjadi komplemen, sudah pasti. Kemudian tanda plusnya itu berubah menjadi tanda N, atau yang tadinya OR berubah menjadi N. Plus berubah menjadi perkalian, plus berubah menjadi perkalian, yang lainnya tetap komplemennya. Nah, sehingga akan kita peroleh ini adalah M, maxterm 0, maxterm 2, dan maxterm 3. Ini kembalikan lagi ke yang tadi. Maxterm 0, maxterm 2, dan maxterm 3. Sehingga akan diperoleh perkalian 0, 2, 3. Paham ya? Jadi kenapa misalnya fungsi ini ada bentuk kanonik SOP 14567, sedangkan bentuk kanonik POS-nya adalah 023, karena diperolehnya perjalanannya seperti ini. Jadi komplemennya dikomplemenkan lagi. Kenapa dikomplemenkan lagi? Karena tadi kan untuk maxterm 0 itu tanpa komplemen, 1 itu yang dengan komplemennya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Nah, ini jadi konversinya pertama ini adalah bentuk SOP, kemudian dikonversi ke dalam bentuk POS-nya.
melalui proses yang tadi, walaupun secara simpelnya atau misalnya cara cepatnya ya, kalau Anda kenal di SMA atau SMK ya tinggal cari aja komplemennya ini. Nah, pertanyaannya ini datangnya dari mana? Tadi perjalanannya yang tadi saya sebutkan. Kenapa dari SOP menjadi POS-nya adalah komplemennya? Karena dia menggunakan hukum De Morgan dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, komplement dari fungsi SOP itu adalah POS-nya, atau komplement dari min term itu sama dengan max term. Nah, kemudian kita juga dapat simpulkan bahwa bentuk baku SOP itu adalah sum of product yang sudah selalu kita lihat tadi. Ini adalah perkalian dari penjumlahan dari perkalian sum of product. Ini perkalian, perkalian, ini perkalian, min term, min term, min term, kemudian dijumlahkan. Kemudian bentuk baku untuk POS-nya adalah perkalian dari penjumlahan ini max term, dan max term. Max term-nya dikalikan. Kemudian cara membentuk SOP itu kita ambil min term dan max term yang menghasilkan nilai 1. Untuk bentuk baku POS-nya kita ambil min term dan max term yang menghasilkan nilainya sama dengan 0. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke aplikasi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke aplikasinya. Contoh aplikasi yang paling sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari dalam aljabar Boolean itu adalah saklar. Saklar ini adalah objek yang mempunyai dua status, buka dan tutup. Sama seperti di dalam aljabar Boolean itu hanya ada 0 dan 1, true or false. Nah, kita dapat mengasosiasikan setiap ubah di dalam fungsi Boolean sebagai saklar dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, kemudian dialiri oleh air, dialiri oleh gas, dialiri oleh informasi atau benda lain yang mengalir. Jadi kalau untuk listrik sudah jelas saklar ya, ketika saklarnya ditutup, itu nanti aliran listrik mengalir. Kemudian aliran air juga ketika misalnya paralonnya ya dari PDAM itu kan mengalir ke banyak perumahan dan lain sebagainya. Kalau ditutup ya airnya tidak mengalir, kalau dibuka ya airnya mengalir. Kemudian gas juga sama, gas di dalam kita masak menggunakan kompor gas dan lain sebagainya. Kalau aliran gasnya itu ditutup ya berarti tidak akan menyala apinya. Kemudian di jaringan internet yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kalau jaringan internetnya tidak ada, artinya aliran internetnya tertutup, ya maka informasinya tidak akan tersampaikan. Kalau jaringan internetnya terbuka atau mengalir atau ada dan sebagainya, informasi dapat tersampaikan atau kita dapat mencari informasi dan lain sebagainya. Itu contoh yang paling simpel. Jadi menggunakan jaringan pensaklaran. Jaringan pensaklaran di sini maksudnya adalah sistem buka tutup. Sama seperti sekarang di lalu lintas ya, ada bukan hanya karena mudik dan lain sebagainya, ada lalu lintas buka tutup dan lain sebagainya. Itu juga sama prinsipnya. Itu menggunakan prinsip yang mirip atau yang sama di dalam aljabar Boolean. Kalau di aljabar Boolean kan 0 dan 1, true or false, atau dihubungkan dengan saklarnya adalah sistem buka tutupnya. Kemudian di dalam sirkuit elektronik, di dalam komputer dan peralatan elektronik lain dibuat dari sejumlah rangkaian atau sirkuit. Nah, sirkuit ini menerima input dan output, masukan dan keluaran berupa pulsa-pulsa listrik yang dapat dipandang sebagai 0 dan 1, sesuai dengan aljabar Boolean. Nah, aljabar Boolean ini digunakan untuk memodelkan sirkuit elektronik. Di beberapa minggu lalu saya tunjukkan ya di awal pembahasan tentang aljabar Boolean itu ada sistem di sistem digital dalam jam tangan digital. Di dalamnya itu ada sirkuit dan lain sebagainya, di mana di sana alirannya itu menggunakan status buka tutup dan input atau output di dalam sirkuit elektroniknya. Input dan outputnya itu menggunakan pulsa-pulsa listrik yang dipandang sebagai 0 dan 1 atau true or false di dalam aljabar Boolean-nya. Nah, ini bentuk saklar yang paling sederhana. Jadi output atau B di sini adalah keluarannya, keluaran di B. Ini akan ada jika dan hanya jika di sini
tutup, atau saklar X-nya ini ditutup, aliran listriknya akan mengalir. Jadi ini adalah inputnya, ini adalah output, ini adalah rangkaian jaringan pensaklarannya yang menggunakan prinsip sama seperti aljabar Bolen 01 atau sistem buka tutup. Kalau ditutup, ini kan akan ke bawah menjadi mengalir listriknya ya, kalau dihubungkan dengan listrik, atau misalnya aliran air di dalam PDAM, ini kalau dialirkan seperti ini, dia akan mengalir airnya, ditutup saklarnya, atau ditutup bukan jaringan. Apa ya namanya kalau di PDAM itu di dalam aliran air, di dalam paralonnya, dan lain sebagainya, yang ditanam di dalam tanah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama di sini misalnya ada gabungan, kalau bukan gabungan, irisan. Kalau di dalam himpunan, kalau di sini kita gunakan tanda N. Nanti kita pelajari saklar X dan saklar Y. Ini kalau hanya saklar X-nya saja yang ditutup, inputnya tetap tidak akan keluar karena terputus di saklar Y yang ini. Kecuali kalau digabungkan yang ini juga sama-sama ditutup, dia akan mengalir. Jadi ada perkalian XY. Nanti kita pelajari di dalam rangkaian. Nah, kemudian kalau ini menggunakan tanda OR. Yang mana saja yang saklarnya ditutup, C akan menyala. Jadi yang ini ditutup, aliran listrik akan menyala ke C, walaupun yang ini tidak ditutup. Jadi boleh salah satu. Ini perbedaan antara tadi N, yang ini adalah OR. Kalau di SMA atau SMK kan sudah Anda pelajari tentang fisika ya, ada jaringan listrik, bukan jaringan listrik, disusun secara paralel dan disusun secara serial. Nah, ini juga sama, jaringan pensaklaran, jadi ada sumber tegangan atau inputnya. Yang ini tadi saya sebutkan ini menggunakan hubungan N, jadi dua-duanya harus ditutup baru lampu akan menyala. Tetapi kalau dua saklar menggunakan hubungan R, ini boleh salah satu saja yang tertutup, lampu akan menyala. Jadi walaupun hanya A saja yang ditutup, aliran listrik akan tetap membuat lampu ini menyala. Kecuali kalau dua-duanya dibuka, ya berarti ini tidak akan menyala. Nah, kembali lagi ke dalam sirkuit elektronik yang tadi sempat disinggung di video yang saya putarkan. Jadi elemen dasar sirkuit ini adalah disebut sebagai gate. Tadi kan ada gate logic. Logic gate-nya ini ada AND, ada OR, dan ada NOT. Yang tadi saya sempat singgung juga di dalam jaringan saklar. Nah, sirkuit elektronik ini dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika, logic gate, atau setiap gerbang ini mengimplementasikan sebuah operasi Boolean. Operasi Boolean-nya tadi juga saya sampaikan di dalam aljabar Boolean itu hanya ada plus, dot, dan komplement. Plus itu adalah OR, kemudian dot adalah AND, kemudian not itu adalah komplement. Jadi ada 3 macam gerbang dasar, logic gate-nya AND, OR, dan not. Sirkuit yang dibentuk oleh kombinasi beberapa gerbang logika disebut sebagai sirkuit logika. Nah, sirkuit yang memberikan keluaran yang bergantung pada masukannya dan rangkaiannya tidak akan memiliki kemampuan memori disebut sebagai sirkuit kombinasinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, ini juga tadi sudah ditunjukkan di dalam video yang saya putarkan. Notasi sirkuit elektronik untuk hubungan menggunakan N, yaitu perkalian. Ini saya sebutnya notasi atau lambangnya atau gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah input XY atau term atau suku, kemudian ini adalah hubungan N-nya, outputnya adalah XY. Sama untuk gerbang OR, tadi juga sudah ditunjukkan, gambarnya seperti ini, eksklusif, kemudian untuk NOT atau inverter atau komplement, inputnya X, kemudian dikomplementkan, ya outputnya adalah X komplement. Jadi, tadi bagi yang sudah memperhatikan, saya kira pasti sudah paham. Kemudian nyatakan fungsi Boolean f, x, y, z ini x, y ditambah dengan x komplement y ke dalam rangkaian logika. Jadi gunakan
tiga gerbang dasar tadi, and, or, dan not. Kalau and itu tadi kan tandanya dia ininya tidak terlalu runcing, kemudian yang ini agak tumpul, yang ini segitiga dengan tanda lingkaran di depannya untuk komplemennya. Nah, yang ini cara menyajikan atau cara menyatakan fungsi boolean ke dalam rangkaian logika itu ada 3. Yang pertama, yang membedakannya hanya penggambaran di dalam outputnya. Jadi cara pertama outputnya masing-masing ditulis ulang. Untuk minterm yang pertama, XY inputnya, kemudian dia menggunakan tanda N untuk perkaliannya, seperti ini. Kemudian minterm yang kedua, X komplement Y, ini X, kemudian tadi not ya, ada komplementnya. X komplement, kemudian Y, kemudian dia menggunakan N, gerbang N. Nah, selanjutnya gerbang untuk tanda kuisnya, sum of product-nya atau sum-nya, yaitu menggunakan notasi ini. Sehingga akan diperoleh X, Y ditambah dengan X komplement Y. Saya kira ini mudah. Kemudian cara keduanya itu penulisan inputnya, XY-nya ini hanya 1 kali. Nanti kita tinggal tarik garis aja untuk ke bawahnya. Jadi sama, ini menggunakan gerbang N, ini menggunakan gerbang not dulu menjadi komplement, kemudian gunakan gerbang N, yang ini gerbang OR-nya. Ini sama, ini gerbang OR. Kemudian cara yang ketiganya sama seperti cara kedua, hanya saja ya kita tarik garis ke atasnya. Jadi yang ini ditarik ke sini, kemudian dikasih lagi tanda inputnya sama. Jadi apapun yang Anda gambarkan, cara menggambarkan inputnya itu tidak akan bermasalah ketika memang sesuai dengan penulisan gerbangnya, logic gate-nya. Ini input XY-nya, kemudian menggunakan gerbang N, dia XY, kemudian dia gunakan gerbang not, komplement, kemudian gunakan gerbang N lagi untuk perkalian, kemudian gerbang OR-nya untuk penjumlahannya. Sehingga yang ini termasuk ke dalam bentuk kanonik SOP. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Kita lanjutkan. Di dalam sirkuit elektronik itu tadi kan ada 3 gerbang dasarnya, hanya ada AND, NOT, dan OR. Ini ada gerbang logika turunannya, tadi juga sudah sempat disinggung atau dibahas di dalam video yang diputarkan. Ada gerbang NAND. NAND itu adalah gabungan dari NOT dan AND. Jadi yang ini NOT dan AND. Jadi hasil perkaliannya itu dikomplementkan, sehingga tandanya yang tadinya hanya ini apa ya? Saya sebutnya ini yang landai, kemudian dia ditambahkan dengan lingkaran di depannya. Kemudian gerbang NOR juga sama, ini gabungan dari NOT dan OR, lingkaran di depannya. Kemudian gerbang XOR, tadi juga sudah dibahas di dalam videonya. Ini kebalikan dari hasil AND dan NOT, AND, NOT, dan OR di dalam tabel logikanya. Ini juga ada di himpunan yang sudah kita pelajari. Kemudian gerbang XNOR juga sama, XNOR ini X dan R. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kombinasi antara NOT dan N, kombinasi antara NOT dan OR, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke penyederhanaan fungsi boolean. Jadi kalau tadi di dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS itu kita wajib atau kita harus melengkapi literalnya. Yang tadinya hanya X saja, kita harus lengkapi dengan term Y dan Z-nya. Nah, di dalam penyederhanaan fungsi boolean itu kebalikannya. Jadi menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen
Ingat yang ekuivalen ya, yang memiliki nilai di dalam tabel kebenarannya itu sama, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Jadi kalau tadi di dalam pembentukan SOP dan POS itu literalnya harus dilengkapi, kalau di dalam penyederhanaan fungsi boolean malah dikurangi menjadi lebih sedikit. Nah, penyederhanaan fungsi boolean ini disebut juga sebagai minimasi fungsi. Sudah pasti karena mengurangi jumlah operasi dan jumlah literalnya. Nah, ada 3 metode yang dapat kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Pertama secara aljabar, kemudian menggunakan metode peta Karnaugh, dan metode Quine-McCluskey. Nah, yang akan kita bahas itu adalah metode peta Karnaugh-nya, karena Quine-McCluskey itu masih jarang di dalam pengaplikasiannya. Nah, yang pertama kita ingat kembali dulu untuk secara aljabar. Jadi kalau secara aljabar dalam meminimasi itu kita menggunakan prosedur cut and try. Jadi potong dan coba menggunakan hukum-hukum yang dipelajari di dalam aljabar booleannya yang tadi saya sebutkan. Ada distributif, asosiatif, ada hukum De Morgan, ada hukum komplement, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini sederhanakan fungsi boolean berikut fungsi f x y, x ditambah dengan x komplement y, kemudian yang keduanya f x y-nya fungsi booleannya adalah x dikalikan dengan x komplement ditambah dengan y. Nah, jadi kita harus cut and try, coba. Pertama yang ini kita lakukan gunakan hukum distributif. Hukum distributif x plus x komplement y berubah menjadi x plus x komplement dikalikan dengan x plus y. Kemudian kenapa ini berubah menjadi ini? Kita menggunakan hukum distributif. Selanjutnya kita gunakan hukum komplement. Yang ini nilainya adalah 1. X ditambah dengan X komplementnya menggunakan hukum komplement nilainya adalah 1, hasilnya adalah X plus Y. Kemudian gunakan hukum identitas, 1 dikalikan dengan X plus Y itu adalah X plus Y itu sendiri. Nah, selanjutnya X dikalikan dengan X komplement ditambah Y, fungsi boolean yang kedua kita sama coba gunakan hukum distributif terlebih dahulu. X dikalikan X komplement ditambah dengan Y, ini distributif, kalikan hasilnya X komplement ditambah dengan XY. Selanjutnya gunakan hukum komplement. Yang ini nilainya adalah 0, yang ini tetap XY, sehingga hasilnya adalah XY. Nah, jadi jelas ya, kalau di dalam pembentukan hukum bentukan nonik SOP dan POS, yang ini kita lengkapi literalnya menjadi panjang, ada X, Y, Z, dan seterusnya. Kalau penyederhanaan fungsi boolean malah mengurangi operasi dan mengurangi literalnya. Jadi yang tadinya X plus X komplementnya dia berubah menjadi X plus Y saja, melewati hukum distributif, komplement, dan identitas. Kemudian yang tadinya X dikalikan X komplement ditambah Y, kita gunakan distributif, komplement, dan identitas diperoleh fungsi boolean yang lebih sederhananya adalah X, Y-nya. Paham sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke metode peta Karnaugh yang tadi saya sebutkan. Ini ditemukan oleh McCluskey-Karnaugh, kemudian metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Jadi kita tidak menggunakan hukum aljabar yang tadi, kita cari hukum distributifnya seperti apa, hukum identitasnya seperti apa, hukum komplementnya seperti apa, dan seterusnya. Di dalam peta Karnaugh kita bentuk ke dalam kotak-kotak berbentuk bujur sangkar, atau kita sebut juga sebagai sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbujur sangkar yang bersisian. Nah, tiap kotak ini mempresentasikan sebuah minterm. Jadi di dalam metode peta Karnaugh yang kita libatkan itu adalah minterm, bukan maxterm. Jadi 0 itu adalah tanpa komplement. 0 itu komplement ya untuk minterm, maaf maksud saya. Kemudian 1 itu tanpa komplement ya untuk maxterm, 0 tanpa komplement, 1 adalah komplement. Nah, di peta Karnaugh kita hanya melibatkan minterm. Jadi ingat, untuk minterm 0 itu adalah komplement, 1 itu adalah tanpa komplement. Tapi berbeda dengan nilai yang akan kita tuliskan ke dalam di dalam kotak-kotaknya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian tiap kotak ini dikatakan bertetangga jika minterm-minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya 1 buah literal. Nah, ini adalah peta Karnaugh-nya. Jadi kalau untuk 2 peubah, kita memiliki 2 peubah XY.
Kita tulisnya M0, M1, M2, M3, di mana peubahnya XY, kemudian tadi saya sebutkan untuk min term, ingat ya, peta Carnot itu ini min term. Ini 0 adalah komplement. Kemudian 1 itu tanpa komplement, ini harusnya tidak ada tanda ini. Kemudian Y juga sama, Y komplement, ini adalah Y. Sehingga X komplement Y komplement, X komplement Y, atau ini adalah M0, ini M1, ini M2, ini M3. Kemudian nanti kita tulisnya di kotak-kotak ini bukan notasinya, melainkan nilai 0 dan 1-nya. Di dalam representasi relasi dan lain sebagainya. 0 itu artinya bukan elemennya. Kemudian 1 itu adalah elemennya. Bukan, jadi berbeda arti dengan penulisan 0 dan 1 di pinggir ini untuk peubah X dan Y. Tetapi 01 ini menyatakan dia adalah elemen atau anggotanya atau bukannya. Contohnya di sini, gambarkan peta Carnot untuk fungsi Bolen XY ditambah dengan X komplement Y. Ingat untuk min term, tanpa komplement itu 1 dan dengan komplement itu 0. XY dinyatakan dengan 1, 1. Kemudian X komplementnya dinyatakan dengan 0, 1. Ingat dua peubah. Sehingga kita cari 1, 1. 1 adalah ini, 1. Jadi 1 ini sama seperti merepresentasi di dalam relasi, artinya dia merupakan elemennya. Atau true. Kemudian yang kedua, X komplement Y-nya adalah 0, 1. 0, 1. Yang ini. True, merupakan elemennya. Mudah ya? Jadi tinggal cari ini nilainya adalah 1, 1, yang ini adalah 0, 1. Kemudian cari di dalam diagramnya. 1, 1 letaknya ada di sini, tulis 1 artinya true atau elemen, kemudian 0 dan 1 ada di sini, sisanya itu di-nolkan. Kemudian untuk 3 peubah, susunannya bukan 8 baris seperti yang ada di tabel kebenaran, tetapi hanya ada 6 kotak untuk peta Carnot-nya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 4. Kenapa seperti itu? Karena untuk kolom itu adalah kombinasi antara peubah Y dan Z-nya. Jadi untuk baris itu hanya khusus untuk X, yaitu 0 dan 1. Kemudian untuk kolomnya ini adalah 0, 0, artinya Y komplement Z komplement. Yang ini adalah Y komplement Z, ini adalah YZ, yang ini YZ komplement. Jadi ini kenapa tidak ditulis 00 karena 01 saja. Kemudian yang ini Y komplement Z, seperti itu. Nah, penulisannya adalah M0, M1, M3, M2. Jadi bukan M2, M3. Tapi M3 dulu baru M2. M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, M6. Kenapa dituliskan M3 dulu? Karena memenuhi ininya dulu. YZ 011 di dalam tabel kebenarannya adalah M3. Jadi tidak mengikuti M0, M1, M2, M3, tetapi mengikuti nilai dari kombinasinya 011 itu adalah M3. Paham ya? Saya kira ini mudah, tinggal nanti sama seperti yang 2 peubah, cari kombinasinya, misalnya 001 ada di mana, 001 itu adalah ini. 001, berarti ini nanti ditulis 1 dan seterusnya. Nah, contohnya, gambarkan peta Carnot untuk fungsi Bolen ini. X komplement Y, Z komplement, ditambah dengan X, Y, Z komplement, X ditambah dengan X, Y, Z. X komplement Y, Z komplement adalah 010, X, Y, Z komplement 110, dan X, Y, Z adalah 11. Tinggal cari 010 adalah 010 ada di sini. Ini adalah X komplement Y, Z komplement. Kemudian 1101, 10.
Ini adalah X, Y, Z komplement. Kemudian 111 X, Y, Z ada di sini. X, Y, Z. Sisanya di-nolkan semua. Saya kira ini mudah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke contohnya. Kita memiliki persoalan, katanya majority gate merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 0. Jadi harap diingat kalimat di sini. Ini merupakan rangkaian digital yang outputnya sama dengan 1, ingat outputnya. Jadi nilai di dalam tabel kebenarannya itu akan bernilai 1 jika mayoritas inputnya itu adalah 1. Jadi bukan sama seperti tadi di midterm atau maxterm. Kalau midterm dan maxterm itu kan kalau midterm 001 nanti tabel kebenarannya apa? 001 adalah 0. Karena ini yang menggunakan N. Nah, kalau di sini majority gate ketentuannya berbeda lagi, bukan menggunakan tabel kebenaran yang sudah baku yang selalu kita pelajari, tetapi dari kalimat sini. Jadi sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1. Keluarannya akan sama dengan 1 jika mayoritas inputnya bernilai 1. Jadi kalau 0, 01 ini nanti 0, 110 ini nilainya adalah 1. Ingat, ini mayoritasnya 0, ini mayoritasnya 1. Jadi yang dicari adalah yang bermayoritas 1, maka outputnya akan bernilai 1 katanya. Kemudian keluaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut. Sudah jelas ini adalah 0. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate. Sederhanakan fungsinya lalu gambarkan rangkaiannya. 3 input majority gate berarti ada 3 term atau 3 peubah. Kita biasanya gunakan X, Y, Z. Sehingga kita memiliki tabel kebenarannya seperti ini. Kita punya 3 term X, Y, Z. Kemudian ini ada 2 pangkat 3, penyusunannya sama. Ini setengahnya adalah 0, kemudian setengah dari 4-nya adalah 001, setengahnya dari ini adalah 010. Nah, kemudian nilai dari tabel kebenarannya, tadi dilihat dari ketentuan, katanya yang mayoritasnya 1, outputnya nilainya 1, yang tidak memenuhinya, outputnya adalah 0. Jadi ini inputnya, ini mayoritas 0, sehingga nilai kebenarannya adalah 0. Ini juga inputnya mayoritas 0, dia nilainya 0. Mayoritas 0, dia nilainya 0. Kemudian kita masuk ke yang mayoritasnya 1. Sehingga nilainya adalah 1. Kemudian kembali lagi, dia mayoritasnya 0, ya nilai kebenarannya adalah 0. Kemudian masuk ke mayoritas yang satu lagi, 1 dan 1, dia nilainya 1. Sudah pasti ini 1, ini 1, 1, dan 1. Jadi nilai di sini tergantung operasi yang digunakan. Kalau yang kita selalu bahas itu kan menggunakan tanda N dan tanda OR. Jadi kalau perkalian hasilnya adalah 0, kalau penjumlahan hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Nah, kalau di sini operasinya itu menggunakan ketentuan yang tadi, katanya kalau mayoritas inputnya 1, dia akan bernilai 1 outputnya, yang tidak memenuhinya outputnya akan bernilai 0. Jadi tidak selalu dalam membentuk tabel kebenaran itu kita menggunakan tabel kebenaran baku yang hanya menggunakan operasi N dan OR saja. Sehingga dalam penyederhanaan peta Karnoch-nya, ini X, ini YZ yang tadi saya sebutkan, tinggal cari yang nilainya 1 di sini. 011, kemudian 101, 110, dan 111. Nah, nanti akan kita gambarkan, diperoleh ini. Ini 011, 101, 111, dan 110. Nah, kemudian untuk penulisan penyederhanaannya, yang menjadi irisannya itu tidak perlu dituliskan, karena tadi kan di dalam penyederhanaan itu kita meminimalisasi
operasi dan literalnya. Nah, di sini yang cukup kita tuliskan adalah yang ini. XZ komplementnya tidak dituliskan. Ini X, Y komplement Z. Kita tuliskan XZ, kemudian XY, yang ini, kemudian XYZ. Adalah ini tidak kita tuliskan. Ini dia menjadi irisan untuk ketiga minterm yang lainnya. Kemudian yang kita tuliskan 0, 1, 1. Yang ini, YZ-nya. Paham ya, kenapa di sini ada 3 yang menjadi elemennya atau yang bernilai 1 di dalam peta Carnot-nya, tetapi di sini hanya ada 4 maksud saya, tetapi yang dituliskannya hanya 3, karena kita melakukan penyederhanaan fungsinya. Di dalam penyederhanaan fungsi yang menjadi irisan dari ketiga ini tidak perlu dituliskan, yang ini tidak perlu dituliskan. Jadi yang kita tuliskan adalah XZ ini. Kemudian kenapa ditulisnya adalah XZ, Y komplementnya kita hilangkan. Yang ini YZ, X komplementnya kita hilangkan, kemudian yang ini 1, 1, 0 adalah XY, Z komplementnya kita hilangkan. Paham ya? Kemudian kita tuliskan dalam rangkaian logikanya, tadi gerbang dari penyederhanaan fungsi di peta Carnot-nya kita peroleh XZ ditambah dengan XY ditambah dengan YZ. Inputnya ada 3, X, YZ, kemudian yang pertama adalah XZ, sehingga input X, input Z, masukkan. Ini menggunakan gerbang N. Kemudian yang kedua adalah XY, X dan Y. Gunakan gerbang N juga. Kemudian kita memiliki minterm yang keduanya adalah YZ. YZ, ini gunakan juga gerbang N. Selanjutnya, gerbang sum atau di sini OR. Ini sum, yang ini juga sum. Ini OR. Baru kita memperoleh outputnya atau fungsi booleannya. Paham ya? Kenapa disederhanakan? Karena nanti kalau kita tuliskan ada X komplement, Y komplement, Z komplement, nanti di dalam sirkuit elektroniknya ini akan bertambah lagi 1. Di sini yang Z-nya ditarik lagi ke sini, ke N, kemudian tambah lagi tanda ini, akan banyak, sehingga itu tidak bisa kita sebutkan sebagai penyederhanaan fungsinya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kenapa tadi komplementnya tidak dituliskan, kemudian yang menjadi irisannya tidak perlu dituliskan, supaya rangkaian logika di dalam sirkuit elektroniknya itu lebih sederhana lagi. Sehingga nanti aliran listriknya tidak perlu misalnya bolak-balik ya, dialirkan kemudian dikomplementkan atau ditutup atau dinotkan dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi irisannya nanti akan berulang-ulang di dalam setiap sirkuitnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Di dalam unit aritmatika komputer, ini terdapat rangkaian penjumlahan adder, penambahan. Salah satu jenis rangkaian penjumlahan adalah penjumlahan paruh atau half adder. Rangkaian ini menjumlahkan 2 bit masukan dengan keluarannya sum dan carry. Nanti tabel kebenarannya dituliskan seperti ini. Jadi tabel kebenaran ini bukan kita yang bentuk, tetapi dari Asusnya itu sendiri. Dia memiliki 2 perubahan XY, kemudian sum itu 01, ini tetap menggunakan sum ya, kemudian pindahan itu yang dua-duanya 1, dia bernilai 1. Jadi kita memiliki 3, 01, 10, dan 11. Nanti di dalam peta Carnot-nya kita tuliskan seperti ini, 01, 11. Untuk sum, kemudian untuk carry itu hanya ada 1, 10 ya ini maksudnya, 10 dan 01, untuk carry-nya hanya 11 saja, carry X ya. Nah ini yang tadi disebutkan sebagai ada XOR.
XOR yang seperti ini. Jadi X komplementnya ditambah X komplement itu adalah X, beda setangkup ya kalau di dalam himpunan atau relasi, kalau saya tidak salah ingat, nanti Anda bisa baca kembali. Kita tulisnya di dalam rangkaian atau sirkuit elektroniknya ini adalah XOR, gerbang XOR. Kemudian peta kernel untuk carry-nya satu-satu ya hanya XY saja. Sehingga di dalam rangkaian logikanya gunakan gerbang XOR. Gerbang XOR ini tadi notasinya atau gambarnya seperti ini. XOR atau XY. Kemudian cross ya tandanya. Kemudian yang carry-nya gunakan gerbang N. Karena tadi hasilnya adalah XY. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Ada yang ingin saya mengumpulkan ya? Mengumpulkan atau mengikuti UTS itu silahkan dikerjakan saja sesuai dengan keterangannya. Sudah, misalnya sudah terlambat keterangannya itu tidak masalah, yang penting Anda mengumpulkan. Layarnya sudah terlihat? Sudah. Suara saya putus-putus tidak? Suaranya putus-putus tidak? Tidak? Tidak, Bu. Nah, ini adalah rekap kegiatan Anda, aktivitas di e-learning. Jadi, mungkin nanti silakan perhatikan completion atau progresnya. Ada beberapa orang yang terlihat tidak menyelesaikan beberapa materi. Di sini yang merah-merah ya, yang perhatikan yang merah, kecuali yang merah di tengah ini. Ini yang dulu saya batalkan untuk Zoom meetingnya karena saya sedang sakit waktu itu, kena cikungunya, sehingga sebadan-badan semua nyeri, tulang dan lain sebagainya, sehingga bahkan berdiri dan sholat saja itu harus di kasur. Nah, ini perhatikan yang merah, bukan yang merah di sini ya. Kalau ini tidak masalah karena ini jadwal Zoom meeting yang dulu saya batalkan. Nah, perhatikannya ada beberapa orang, misalnya ini Muhammad Hilmi misalnya masih 36%, ini sudah pertemuan ke-10, banyak kegiatan yang tidak diselesaikan. Jadi jangan sampai nanti pada saat menjelang UAS kehadirannya belum lebih dari 75% atau pada akhir perkuliahan absensinya atau kehadirannya itu masih kurang dari 75%. Jangan sampai nanti hasil dari nilai yang sudah saya olah berdasarkan kegiatan Anda, berdasarkan progres Anda, kemudian berdasarkan tugas, UTS, kuis yang kita laksanakan secara bersama itu hasilnya mengecewakan. Apalagi sekarang kan perkuliahannya itu masih 80% ya, atau 90%-nya itu melalui online yang bisa diaksesnya kapan saja, tidak dipaksakan pada hari H, dari jam 8 sampai dengan misalnya 9.30, 9.40 harus selesai semua, tetapi itu lebih fleksibel, 1 minggu kehadirannya silahkan diselesaikan semua materinya dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai nanti di akhir masih ada yang bertanya, Bu, ada perbaikan, ada susulan dan lain sebagainya. Tidak ada perbaikan, tidak ada susulan, karena perkuliahannya jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan 100% offline di kampus. Sehingga saya tidak akan menerima alasan saya sibuk, misalnya sambil bekerja dan lain sebagainya, karena yang saya tahu kerja itu tidak 24 jam dalam seminggu, ada waktu jeda istirahatnya, ada waktu jeda libur kerja dan lain sebagainya. Atau misalnya, Bu, saya
1 minggu atau 2 minggu ini sakit, tugasnya tidak dikumpulkan, itu juga tidak saya terima. Alasannya karena tugas UTS, kecuali untuk kuis presentasi ya, itu silahkan selalu lengkapi sebelum UAS-nya walaupun keterangannya terlambat. Tapi mungkin ada konsekuensi nilai keterlambatan pengumpulan tugasnya saja, jadi tidak masalah. Paham ya? Ini supaya Anda lebih disiplin dalam mengikuti perkuliahan online yang jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan 100% offline yang biasa kami atau dosen atau lembaga selenggarakan sebelum pandeminya. Jadi saya harap seharusnya perkuliahan online ini Anda lebih rajin mengikutinya karena waktunya tidak dibatasi hanya misalnya benar-benar 2 SKS yaitu 100 menit di kelas dan pada hari H-nya. Paham ya maksudnya ya? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kemudian jangan lupa 2 minggu lagi kita Zoom-nya kuis kedua. Soalnya sudah dapat diakses di e-learning sama seperti kuis pertama itu dilaksanakan presentasi secara berkelompok dari artikel ilmiah yang berhubungan dengan aljabar Bolen dan lain sebagainya. Silakan dibaca soalnya didiskusikan dengan teman-temannya, persiapkan dengan baik. Karena kuis terakhir sebelum UAS nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberikan kesehatan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.